Tapi kalau mikir-mikirnya balik lagi ya, mikir-mikir peran bokap-bokap kita di zaman dulu gitu sebetulnya. Ada nggak satu hal yang jadi catatan buat kalian nih yang sekarang sudah jadi bapak juga gitu ya, "Aku nggak akan melakukan ini ke anakku," gitu. Ada nggak? To be spesifik adalah nggak diajak ngobrol, Oke. ya kan? Nggak diajak ngobrol, nggak diajak diskusi, sehingga ada masanya sempat gue tuh nggak tahu arah gue mau kemana gitu loh. Tapi ini dari tadi kita ngomongin yang umum ya, bagaimana bapak-bapak dengan anak-anak secara umum. Nah ini sesuai dengan, apa ya, podcast ini ya, tentang parenting teens gitu. Ya. Tentang parenting teens sendiri, apa nih, pain point-nya? Atau mungkin if you don't wanna say pain point, tapi apa sih yang unik begitu anak-anaknya udah remaja gitu? Apakah figur bapak yang kalem, tenang, mindful, supporting itu bisa tetap begitu atau malah berantakan? Pengalaman gue duluan ya. Hmm. Kalau gue diuntungkan dengan bisa dibilang diuntungkan dengan kondisi anak gue itu, gue masih bisa melakukan hal itu. Bahwa gue adalah bapak yang seperti tadi bilang. Apa namanya? Kok gue lupa ya? Kalem, tenang, berusaha mindful. Meskipun kalau kata orang-orang itu gue bapak yang galak, mereka juga bilang gue bapak yang galak. Heran loh. Galak lo, galak. Emang gue galak ya? Galak. Oke. Suara lo aja kenceng. Gitu. Tapi ya berusaha untuk tetap logis, masih bisa lah, masih karena kondisi mentalnya yang sebenarnya meskipun usianya remaja, dia masih kondisi mentalnya masih di bawah remaja gitu. Jadi masih bisa dengan kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya begitu, nggak langsung ngelawan. Iya. Tapi sama yang kecil nih, usia 9 tahun tuh preteens loh. Ini udah mulai nih. Udah mulai. Makanya dia pengen nanya juga sama lo sebenarnya. Gitu ya. Ini juga sambil mencoba menggali, ntar ketika dia nanti udah umur 11-12 tuh harus gimana nih gue nih. Pertama kali juga gue menghadapi teens kan. Karena anak yang pertama itu sangat gampang diatur, tertib. Dia tinggal dibilang, oke, kamu mulai hari ini Direktif ya. mulai hari ini kamu les piano ya. Minggu depan dia akan nanya langsung, les pianonya jam segini ya. Oke, dan nggak usah pakai kasih tahu, dia langsung siap. Sementara yang kedua nih, aku kamu latihan piano ya. Iya, tapi ada mama. Kenapa ada mama? Aku nggak mau mama dengerin aku latihan. Kalau aku lagi mau bikin komik. Iya, aku lagi mau bikin komik. Oke, kamu yang bikin ceritanya ya. Oke. Aku yang gambar, nanti Baba yang bikin ceritanya. Mereka memanggil saya Baba. Jadi itu yang perbedaannya adalah ada apa sih, belok-beloknya dulu gitu ya? Banyak banget belok-beloknya. Tapi itu nggak berarti sekarang belok-belok, nanti di usia 12 tahun lebih belok-belok sih, Jess. Gitu ya. Biasanya kan ada easy child, ada yang lebih challenging gitu ya. Nah, Jadi ya. bisa jadi enggak gitu. Gue berharap sih gitu ya. Iya. Karena sampai saat ini gue berusaha menanamkan kepada dia segala sesuatunya itu dengan logis gitu loh, bahwa ya itu seperti yang tadi gue bilang kan, ada consequences of everything, semuanya itu ada konsekuensinya. Jadi mudah-mudahan itu nempel di kepalanya dan dia lebih tahu. Betul. Untuk lebih sedikit nggak impulsif dengan segala macam. Kita kan tahu remaja kan impulsif banget. Iya. Gitu. Dan itu justru karena kalau effort kita lebih besar di awal untuk kemudian bisa apa ya, trying to fine tuning gitu. Nih gini, oh nggak bisa, kalau gitu gue cari cara lain dan sebagainya itu, sehingga kalau nanti pun ternyata dia masuk ke masa remaja dan memang jadi lebih challenging, tapi udah terbangun tuh hubungan yang lebih baik di masa-masa sekarang ini gitu. Sehingga walaupun nanti lo bilang mudah-mudahan dia lebih tenang ya, kalaupun enggak, tapi dia udah tahu bahwa, how to deal with Baba gitu. Cara berkomunikasi ini akan berubah nggak sih? Kan ini tadi si JC kan cerita gitu ya bahwa gue sekarang ini terbuka aja gitu sama si Alma gitu kan. Sekarang ya apapun gitu, segala macam juga diomongin. Alma ngeluh apa juga diomongin, bahkan Alma ngebully dia juga bebas gitu kan. Tapi apakah itu akan berubah gitu? Bahwa pemahaman bahwa gue gue bisa ngomong apa aja kok sama
bokap gitu. Itu akan berubah nggak nanti? Pada saat dia masuk remaja, biasanya ini dari pengalaman lu nih. Gantian gue yang nanya. Sebenarnya bisa sama, bisa enggak, karena tiap anak akan beda-beda gitu. Contoh nih, kalau anak perempuan gitu ya, sekarang nih ayahnya kayak the center of universe dia, kayak tadi apa sih anak perempuan tuh kryptonite-nya bapaknya gitu, Iya. ya kan gitu. Sama anak juga akan lihat bapaknya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia udah punya pacar gitu, Nah, ya itu. nah lain lagi kan, lain lagi gitu ya. Jadi maksudnya, tapi dia tahu bahwa ayahnya bisa diajak bicara gitu. Yang penting itu ya. Yang penting itu, dia tahu bahwa apapun yang terjadi I can come back to him gitu. Yes, itu juga Itu tuh yang sebenarnya harus dijaga gitu kan sebenarnya kan. Yang penting si bapak-bapak ini bisa legowo kalau nanti ternyata anaknya punya orang lain. Ini emosional yang ini ya. Udah pernah punya pacar? Udah punya pacar udah 19 tahun. Bagaimana loh kompetisi dengan pacarnya itu? Taras. Itu zaman bapak kita banget, itu zaman bokap. Enggak. Nggak. Gitu-gitu amat sih gitu ya. Gue ajakin nongkrong di luar gitu kan. Oh, tapi jangan salah, Alma juga udah ada yang dia taksir dan ada yang naksir dia. Udah. Nah itu preteens kan. Luar biasa. Udah yang bahkan dia udah nanya ke anak itu, "Hey, she said you have a crush on me." Kamu nanya gitu. Nak gitu, kamu kasih tahu nggak gitu ya? Keren loh. Ya kan kayak gitu kan. Akhirnya ngaku. Hal-hal kayak gitu tuh kan yang bikin orang tua tuh deg-degan kan gitu. Iya. Kayak kok ini gini sih anak-anak sekarang gitu. Yang bikin deg-degan lebih kemarin lagi dong, tiba-tiba dia keluar di kelas berdua sama temennya, terus tiba-tiba dia bilang, "Yeah, Mr. This and this is my sugar daddy." Di mobil langsung gue ceramahin dong, "Do you know what sugar daddy is?" Itu begini. Oh, oke, aku baru tahu. Aku kira tuh sugar daddy itu cuman crush dad. No, it's much more than that. Oke. Sehingga kemudian Jessie minta bilang bahwa ya it's not a term that you can use to anyone gitu. Iya. Gue berusaha menjelaskan kepada dia bahwa itu adalah terms yang konotasinya Kurang baik. Oke. Jadi jangan sugar daddy tapi jangan sama sekali. Jangan sama sekali nggak ada deh. Iya kan. Jadi sebenarnya tuh kalau balik lagi untuk anak-anak nih masuk remaja sebenarnya ini terutama buat bapak-bapak yang punya anak perempuan gitu ya, adalah bahwa penerimaan bahwa ada orang lain nih yang jadi ada orang lain gitu. Nggak udah saya. Ya. Dan rasanya gimana sekarang? Ya udah putus jadi sadar. Terus gue tanyain lagi kan gue tanyain oh nggak mau cari pacar lagi, oh udah pernah. Yes. Bapaknya yang seneng, goblok. Tapi kalau mikir-mikirnya balik lagi ya, mikir-mikir peran bokap-bokap kita di zaman dulu gitu sebetulnya. Ada nggak satu hal yang jadi catatan buat kalian nih yang sekarang sudah jadi bapak juga gitu ya? Aku nggak akan melakukan ini ke anakku gitu. Ada nggak? Kalau gue kalau gue sih seperti yang gue bilang tadi kan, gue nggak mau diperlakukan seperti yang waktu ketika gue kecil. itu apa? To be spesifik adalah nggak diajak ngobrol, Oke. ya kan? Nggak diajak ngobrol, nggak diajak diskusi, sehingga ada masanya sempat gue tuh nggak tahu arah gue mau kemana gitu loh, gitu kan? Bahkan sempat kecewa sih karena gue masuk komunikasi, bokap gue masuk ke kan biasa tuh anak mahasiswa baru masuk kan ada orang tua, orientasi orang tua lah atau apalah gitu. Dia masuknya ke HI. Hubungan internasional. Loh, aku pikir kamu ikutnya HI bukan komunikasi. Lah, gimana? Salah jurusannya nggak tahu. Kayak gitulah. Makanya gue berusaha untuk menjadi dekat sama anak gue dan gue selalu bilang, apapun kamu bisa cerita sama Baba. Anything, I won't judge. We listen but we don't judge. Oke. Gitu. Dan itu susah ya? Susah banget. Susah banget. Iya. Jadinya abis kita listen terus langsung nelfon Dadang. Dang. Nelfon Dani. Curhat. Ya curhatnya bareng kalau lagi mau kemana gitu baru si Alma nih gini. Ya, gue sih ketawa-tawa ya. Gitu anak gitu kan emang seru aja karena emang ya Saras nggak kayak gitu.
Saras tuh emang lebih cool dia, cool semua gitu, dan dia emang lebih kayaknya nggak tahu ya, bawaan dia dari dulu emang lebih nahan Emosi. emosi, lebih nahan emosi dia. Terus lo taunya emosinya yang dia rasain apa tuh lo liat dari Sekali tahu-tahu dia teriak aja, "Wah!" gitu, suka kayak gitu. Apa sih? Kaget gitu tiba-tiba lagi di ini terus tiba-tiba, atau dia lagi nonton apa, aduh gitu, oke dia lagi. Ya paling, lebih ke sana gitu dan dia tapi se sehari-hari dia konten gitu, sangat-sangat Nah, cool gitu, cool banget. Nah, bahkan untuk, eee, ukurannya dia cukup dewasa, tapi sebenarnya itu yang di permukaan ya. ya. Tapi pada kebingungan-kebingungannya juga tetap ada gitu. Hmm. Nah, itu baru kelihatan kalau misalnya ngomongnya udah lebih dalam gitu kan sama dia. Misalnya kayak sekarang lagi mikirin soal jurusan, dia mau masuk mana, mau kuliah kan. Diskusi sama Ya diskusi juga gitu, bertanya, dia labil-labilnya kelihatan gitu, tadinya mau ngambil jurusan ini, terus jadi ini. Tapi pas lihat, open house ini, kakak-kakak ini asik nih masuk sini. Kegalauan itu muncul. Ya, gue belum nyampe tuh. Ini masih anak yang dengan sangat yakin dengan cita-citanya. karena kan sebenarnya gini, jadi dibilangnya kan teorinya bilang bahwa otak manusia tuh memang baru berkembang sempurna di usia 21 sampai 23 gitu sebenarnya. Sehingga memang banyak keputusan-keputusan besar kayak misalnya memilih jurusan gitu misalnya atau milih gue ikut ngerokok apa enggak gitu, gue minum apa enggak gitu, gue pacarannya sampai batas mana gitu. Keputusan-keputusan besar kayak gitu tuh memang bukan sesuatu yang bisa mereka ambil secara sendiri gitu ya, secara mandiri gitu ya, di usia-usia remaja karena memang otaknya belum mampu gitu. Sehingga di sini pentingnya punya a person to go yang hopefully adalah dari orang tuanya kan gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya membuat kenapa si parenting teens ini jadi penting banget gitu, mendampingi mereka gitu. Iya, karena dari pengalaman remaja gue sendiri juga salah satu yang paling mengerikan buat gue itu peer pressure kan, tekanan dari teman-teman gitu, bahwa kalau lo nggak seperti kita, lo nggak cool, lo nggak keren. Betul. Itu tuh ngeri banget gitu. Dan apa? Gue nggak mau anak gue terjebak. Gue kebetulan alhamdulillah bukan orang yang terjebak ke peer pressure dan benci banget sama yang namanya peer pressure. Iya. Bodo amat. Dan gue nggak mau anak gue kena ke situ. Which is sekarang peer pressure itu jadi macam-macam banget Wah, lebih ngeri kan dengan lagi situasi dengan sekarang adanya kan dengan gitu. ada sosmed itu Betul, segala betul. macam gitu. Ya apa waktu itu yang lo sempet ngobrol, lo bilang bahwa sekarang yang ngebully bukan cuma satu kelas Yes. gitu atau bukan satu sekolah gitu ya dengan adanya sosial media. Satu dunia, Iya. satu seluruh Iya. dunia ini gitu kan bisa ngebully dia gitu. Iya. Iya. Makanya Kalau kita- bebannya lebih berat lagi buat dia. Sehingga itu mungkin yang membuat si mindful parenting ini jadi penting gitu. Karena sebenarnya ya kita maunya sudah dibangun nih hubungan dari Kebayang. awal. Ya. Ya kebayang sih, maksudnya udahlah di peer dibully sama satu dunia gitu ya. Masa di rumah juga mau di judge juga kan gila juga gitu. Iya. Ya kayak gitu sih ya cara berpikir. Tapi gue jadi inget juga ya, dulu gue sama bokap nggak pernah konsultasi waktu mau pemilihan jurusan tuh. Nggak pernah nanya Sama. pendapat gitu. Nggak pernah nanya. Nggak ada. Gue disuruh dulu sama bokap gue terus gue nurut lagi. Lu apaan? Disuruh aja. Disuruh Ya masuk psikologi, Masuk masuk psikologi. apa gitu kan. Lu disuruh. Dia Disuruh. masuk psikologi tuh disuruh. Ya ada sih tes minat bakat, cuman gue kayak nggak ada. Gue sebenarnya siapa tahu gue maunya HI, gue nggak tahu juga gitu kan. Atau siapa tahu gue maunya fisip, gue nggak tahu juga. Apa gue sebenarnya sastra itu gue juga nggak tahu fisip? juga. Ntar dibully sama Kenapa? lu. Oh ya, gue ketemu. Ntar ketemunya kita, nggak bener nanti. Masuk Jadinya podcast ngawur. juga. Nggak, tapi Gitu. intinya gini, entah apa namanya, gua waktu itu malah gue sendiri yang mikir, pokoknya gue sebisa mungkin ya moga-moga gue bisa lulus UMPTN deh gitu. Oke. SMNBT beda itulah pokoknya UTBK apalah segala. Dulu Yes. MPTN kan, sekarang UTBK, Sekarang UTBK. Kalau yang kayak UMPTN. Nah, yang karena apa? Karena gue tahu kuliah di swasta mahal. Gitu. Timbangan itu Nah, berarti. gue waktu itu ngambilnya cuma tiga
3 kampus doang kok, swasta 2, bukan PTN. Gue nggak ngambil, gue PTN doang, yakin. Yakin emang, lu jago bahasa Inggris. Pilihan 2, komunikasi sama bahasa Inggris. Ngarapnya masuk bahasa Inggris, Heeh, tapi dapetnya komunikasi. kurang ajar emang. Gue nggak diskusi ya, berarti emang tuh Enggak, enggak. Ya karena pertimbangan tadi gitu loh. Kalau gue pertimbangan, gue keterima di tiga-tiganya ini keterima gitu di dua swasta ini. Yang satu di Bandung, satu Jakarta gitu. Tapi gue nggak milih Bandung. Yang Jakarta udah pasti mahal. Yang gue nggak milih Bandung karena harus kos. Artinya ada biaya Ongkos tambahan, tambahan. ongkos tambahan. Alhamdulillah keterima di UI gitu kan. Ya udah dengan uang kuliah yang hanya 250.000. 270, jangan salah loh. 200 per semester. 270. 70. Oh iya. Hmm. Lu. Lah, kan sama sama lu. Pikir per fakultas tuh beda, kedokteran nggak sama. segitu Kak. Mahal. Iya, tapi kita tetanggaan harus sama ya. Enggak, lu 270 termasuk sama uang itunya kali. Iya. Iya kan? Sama termasuk uang ini. Apa sih namanya? Lu nilep kali. Uang duit. Uang duit. Angkatan gue yang Oke. udah Iya kan 300. gila ya. Gitu. Tapi berarti nih ya, ini kalau mau boleh jujur gitu ya, keputusan untuk kemudian terlibat lebih jauh dalam pengasuhan si anak-anak ini nih sebetulnya karena memang ingin memberikan pengalaman yang masa kecil yang lebih bahagia dibanding dulu gitu ya. Atau nih contoh atau kalau dari ceritanya Jessie lagi karena emang situasi yang kemudian kalian mencoba melihat benefit di balik itu. Kayak situasi kan bahwa ternyata memang ya karirnya istrinya Jessie lebih baik, lebih tinggi gitu. Jadi ya udah deh, anak-anak harus ada yang ngurusin. Dua-duanya kalau gue. Dua-duanya. Karena ada pemikiran untuk karena ada kesadaran bahwa ayah itu juga harus terlibat. Gitu. Jadi nggak bisa kayak orang zaman dulu kan ya udah ayah terlibatnya hanya untuk mencari nafkahnya aja gitu. Kalau gue nggak bisa. Istilahnya kita bikinnya sama-sama, ngasuhnya juga harus sama-sama gitu. Kesadaran itu udah ada gitu. Jadi ada ya dari kedua hal yang mendorong gue. Jadi dengan situasi kompleksitas dunia nih yang semakin tinggi buat anak-anak remaja kita untuk bisa bertumbuh kembang dengan lebih sehat gitu sebenarnya, bisa nggak sih dibilang bahwa kalau ayah-ayah di seluruh dunia itu punya komitmen lebih tinggi supporting the parenting gitu tuh? Iya, gue yakin begitu. Ya sama aja sih, maksudnya bukan sama. Bebannya sama gitu loh, antara perempuan dan laki-laki dalam hal ini, ayah atau ibu gitu. Sama aja, kita share sama-sama. Iya. Maksudnya mungkin karena kenapa sekarang nih tadi lo ngomong kayak gitu adalah mungkin karena emang belum terlalu banyak lah. Walaupun sekarang ada tren ya, kecenderungan bahwa ayah nih mulai masuk ke ranah pengasuhan anak-anak dan remaja gitu ya. Tapi memang kan nggak kalau kita lihat secara statistik atau persentase juga masih lebih besar yang masih mikir secara konservatif, Iya. bukan konvensional ya, konservatif gitu bahwa ya bokap ya di luar cari uang gitu kan untuk memenuhi kebutuhan. Urusan rumah tangga adalah dan ibu, anak adalah ibu dan anak gitu. Itu kan sangat konservatif dan patriarkal. Oh ya. Ya. Gitu maksud gue ya itu lepas dari Sih kayak sekarang lebih banyak masih tetap lebih banyak yang konservatif tadi gitu. Masih banyak apalagi kalau kita ngeliat di rural lah, jangan lihatnya jangan di urban gitu. Tapi justru malah gue yang urban juga masih banyak. Ya maksudnya sekarang kan di urban kan ada ya, udah mulai ada. Nah, udah mulai ada di rural. Ayah yang bermunculan. Di rural pun sebenarnya sih malah lebih ini lagi ya, lebih aneh lagi ya. Kenapa anehnya? Anehnya gini, yang gue pahami, ibu itu cari duit, ngurus anak, sama ngurus rumah tangga. Ayah cari duit aja,
syukur-syukur cari duit, gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang gitu. Apalagi di daerah-daerah tertentu, gue nggak mau ngomong karena itu ntar jadi Ya, ya. apa namanya, jadi terlalu judging atau terlalu menunjuk pada satu daerah. Tapi emang ada bukan tradisi sih sebenarnya ya. Tradisi yang salah yang diturunkan turun temurun gitu loh. Sebenarnya gitu ya, Ya. ya kan, gitu. Ya mungkin ya itu yang nggak bisa kita hindari juga ya. Gila, berat banget ini. Jadi telaah bukan parentis ini. Ini jadi telahan antropologi budaya ini. Pisif banget. Oke. Tapi apa, senang banget di episode yang kali ini bisa melihat bapak-bapak yang memang apa ya, punya kesadaran penuh untuk memilih peran yang lebih besar dan kemudian komit buat itu sih. Tantangannya apa? Ini pertanyaan yang terakhir nih ya. Tantangannya apa? Nanti abis ini kita yang nanya. Gila. Habis ini di-cut. Kita nanya dong. Gila. Ketemu ya. Mumpung ketemu kan. Mumpung ketemu loh. Coba Sibuk dijawab banget dulu, nih, Pak. Bu. Coba jawab dulu. Tantangannya. Tantangannya ini kan perjalanan ya. Dengan tahapan perkembangan anaknya yang juga berubah gitu kan. Dan kita kadang suka lupa ya sebagai orang tua. Anaknya berubah, kita juga melalui tahapan perkembangan yang berbeda. Di mana kebutuhan kita sebagai manusia juga berbeda Ya. gitu. Nah, Iya, tantangannya ya exactly mengejar itu semua di usia yang segini ya. Masalah Maksudnya usia. iya, kan. ketika gue punya Alma, punya lagi bukan Dikasih Alma. ketika dikasih Alma, gue tuh udah cukup berumur ya, udah 41, kurang lebih sama kayak waktu bokap gue Iya. dapet gue. Jadi ketika dia udah mulai menyadari lingkungan sekitarnya, televisi segala macam, itu tuh yang udah benar-benar bisa berkembang pesat kan. Ngejar itunya sih yang sulit. Tapi ya gua harus bisa melakukannya dengan menyadari bahwa posisinya sama nih kita nih kalau dari segi teknologi gitu. Jadi sama-sama harus paham gitu bahwa ketika dia munculkan istilah begini, ketika dia bertanya tentang ini, yang gue lakukan adalah okay, I don't know about that term, tapi aku akan cari tahu. Gitu. Kalau aku udah cari tahu, nanti kita akan diskusikan sama-sama ya, gitu. Balik lagi tadi yang kayak Jessie bilang, yang penting di dalam hubungan dengan anak ini kan berarti adalah komunikasinya. Ya, menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk apapun isi komunikasinya ya. Itu ngebantu banget soalnya untuk mau ngomel, mau apa, tapi Iya. pokoknya ada waktu buat komunikasi. Karena pain pointmu dulu itu adalah bahwa nggak diajak ngomong sama sekali. Oke. Cuma perintah aja. Iya kan. Kamu sekolah, kamu bikin PR, kamu ini. Iya kan, gitu. Atau malah nggak ngomong gitu kan. Atau malah nggak ngomong. Iya, bokap gue juga begitu. Bokap gue juga karena mungkin kayak gitu ya akhirnya dia sangat orang dulu kan diem gitu kan, terus kalau nggak ditanya ya nggak ngomong, terus udah gitu kalau ngomong juga tiba-tiba bahasanya langit gitu kan. Oh gitu kamu ya, orang lama lah, orang-orang zaman dulu kan. Itu yang mungkin coba gue ubah gitu, gue lebih santai gitu, lebih kebuka gitu, nyantai aja gitu loh sama gue. Ayo kita ngerokok bareng. Kalau misalnya itu ya, kalau misalnya lu pengen nyobain wine nih, suka nggak suka kan gitu kan. Nyobain bir yang kayak gitu, silakan cobain aja gitu. Yang penting sama gue. Tapi sama gue, jangan sama teman-teman lo gitu. Karena teman-teman lo juga nggak punya kontrol biasanya gitu, cenderungan nggak punya kontrol. Ya gitu aja sih, karena itu nggak gue dapetin juga, dan gue ngeliat bahwa itu tidak efektif juga sih gitu untuk kondisi sekarang gitu loh, ya kan. Cara zaman dulu tuh ya masa ya udah begitu remaja diinin doa aja gitu, didoain aja biar jalannya bener kan. Dulu kan ibaratnya kayak gitu ya gitu ya gitu. Kita membiayai dengan finansial dan doa gitu. Ya semoga si Dani ini nggak mabuk-mabukan, nggak Mira Santika ya. Santika di zaman dulu banget. Nggak minum ganja,
Loh, gitu loh. Mulai ngaco. Baik, kita cut dulu ya kalau udah mulai ngaco. Loh, Makasih makasih banyak loh Bapak-bapak untuk waktunya, untuk seberbaginya tentang pilihan hidup yang sekarang udah jadi tren, tapi belum banyak belum gitu. banyak. Belum banyak dan mungkin tuh sekarang juga masih banyak yang ngelihat bahwa ini adalah suatu yang apa ya? Ya ini masih kontroversi juga gitu kan di antara bapak-bapak gitu sebetulnya. Bukan masalah full time date-nya, tapi bagaimana meluangkan waktu untuk lebih banyak berkomunikasi sama anak-anak. Padahal tuh penting banget buat remaja saat ini gitu ya. Penting ya. Penting. Dan untuk remaja di masa kapanpun sih sebetulnya, cuman kan bentuk komunikasinya yang akan berbeda gitu. Tapi bener nggak, apa namanya, bahwa sosok ayah itu emang bukan sama pentingnya, tapi penting gitu loh buat perkembangan remaja. Sebetulnya yang paling penting adalah dia tahu punya person to go Oke. gitu. Ya, ya. Karena kita nggak bisa kontrol dalam satu keluarga ini ayahnya gimana, ibunya gimana sebenarnya kan gitu. Ada situasi-situasi yang mungkin juga tidak ideal, di mana hanya ada ayah atau hanya ada ibu. Nah, kalau sama Alma nih lucu, dia jadi udah ada Udah kayak gue tutup dibuka lagi. Dibuka lagi. nggak, gue baru inget soalnya karena dia tuh jadi udah ada preferensi bahwa untuk ngomong yang seperti ini itu sama ibunya, untuk ngomong yang begini itu sama bapaknya. Iya. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata situasi yang nggak ideal tadi, kayak ngomong gini sama bapaknya gitu, terus nanti oke ini sosok ibu misalnya nggak ada gitu ya, dia ngomong sama konselornya di sekolah atau sama gurunya di Kalau rumah. disediain. Iya, makanya kan dibilangnya kan adalah apa ya, it takes a village to raise a child tuh kan sebetulnya bahwa ada peran-peran orang dewasa yang cukup banyak, yang anak juga perlu tahu pokoknya dalam situasi seperti ini I can go to which person gitu sebenarnya. Itu sih yang apa, karena nanti situasi keluarga kan nggak ideal kayak sekarang ya. Jadi kayak sekarang tuh kan kayak nempel apa family tree itu kan sekarang udah aneh-aneh ya. Gitu kan nggak kayak dulu misalnya kakek, nenek, bapak, ibu udah cuman gitu doang. Nih ada macam-macam nih, ada yang bapaknya ada 2, nanti ibunya ada 2, ada yang ibu doang, udah segala macam gitu. Nah, tapi buat anak yang paling penting adalah ada orang yang Person to go. person to go, yang dia bisa diskusi dan segala macam. Ada lagi pertanyaan Pak Jis? Kalau mau pertanyaan itu saya diundang di podcast Una. Oke, tidak di sini ya. Jagoan ya. Dia sebel. Ini gimana sih, tapi nggak mau udah habis. Buka lagi. Oke, terima kasih banyak ya Pak Sama-sama. Dani, Pak Jesse gitu ya untuk waktunya di Makasih. podcast Mindful Parenting. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sepertinya nggak ada habisnya ya berbincang dengan dua ayah ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya.